rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi di tahun 2021. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020. Marilah kita memasuki tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, di tahun yang baru. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu selama tahun 2020. Biarlah di tahun 2021 ini kami lebih lagi mencintai akan Engkau dan kami memuji dan menyembah Engkau bersekutu lewat ibadah online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita sudah mengangkat pujian untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian renungan untuk memperlengkapi kita memasuki di tahun-tahun yang di bulan-bulan yang akan datang. Kita pujikan lingkupiku. Lingkupiku
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi setiap kami, biarlah hati kami, dengan kami, pendengaran kami, sungguh-sungguh ya Bapa akan berkenan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu untuk mengutus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, pemberitaan Injil kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasih, dicintai, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Saya senang bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, dan saya percaya ini semua adalah anugerah dan kemurahan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi kita semua untuk menuntun perjalanan hidup kita ke depan dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, hingga kita dapat mengakhiri tahun 2021 ini dengan kemenangan daripada Tuhan tentunya. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan memberi judul khotbah pada ibadah ini, menemukan rancangan Allah. Sekali lagi saya katakan, menemukan rancangan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang menemukan rancangan Allah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap umat ciptaannya. Sebagai ciptaan, apabila tidak mengetahui rancangan atau yang biasa disebut dengan blueprint, maka akan sulit untuk mengalami pertumbuhan iman. Mengapa demikian? Karena rancangan adalah gambaran. Karena rancangan adalah gambaran dan tujuan daripada Sang Pencipta terhadap pribadi manusia, sehingga manusia sebagai ciptaannya dapat hidup terarah dan memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rancangan Allah yang terhilang dalam pemahaman, dalam hati manusia oleh karena dosa yang sudah membutakannya, menjadikan kehidupan manusia hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kehilangan arah. Dan hal ini tentunya yang perlu kita cari kembali. Dan hal inilah, rancangan Allah inilah yang tentunya harus kita temukan kembali. Dan sudah pasti itu melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menemukan rancangan Allah, saya mau katakan layaknya memahami dan menikmati ketika kita melihat sebuah lukisan daripada karya sang pelukis, di mana kita harus mengerti, menyukai, dan bahkan sampai muncul hasrat hati ingin membeli atau ingin memiliki lukisan itu. Sebuah lukisan akan menjadi menarik sang pencipta lukisan apabila ada sebuah pesan, apabila sebuah gambaran yang terselubung yang kita bisa mencarinya di dalamnya, sehingga kita juga bisa menikmatinya di dalamnya, dan kita menjadikan lukisan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Demikian dengan rancangan Allah. Ketika kita mencari, menemukan rancangan Allah, memahami, mengerti rancangan Allah, sudah barang tentu kita akan menjadi bagian dari rancangan Allah itu. Oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menemukan rancangan Allah. Sehingga ketika kita menemukan, kita bisa memahami, kita bisa menikmati dan menjadikan rancangan Allah itu bagian hidup saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita ke depan hari demi hari semakin terarah sesuai dengan kehendak Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 28. Yang pertama saya mau katakan, apakah rancangan Allah yang terhilang di dalam diri manusia sehingga manusia harus menemukan rancangan itu kembali? Saya katakan yang pertama adalah rancangan Allah di dalam pemeliharaan yang sempurna. Kita lihat di dalam ayat ke-26 dikatakan demikian, berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kalau kita membaca di dalam ayat 26 Kejadian pasal pertama ayat 26 ini, kita dapat melihat penciptaan manusia terjadi di hari yang ke-6. Sebelum daripada hari ke-6 ada hari ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan 1. Di mana Allah menciptakan cakrawala, di mana Allah menciptakan daratan, dan Allah membentuk bumi ini dengan bintang-bintang di langit. Apa yang menandakan ini semua? Saya katakan demikian. Di bagian yang pertama ini sebagai pemeliharaan yang sempurna. Penciptaan manusia terjadi sesudah segala sesuatu diciptakan. Ini merupakan tanda bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan cinta yang luar biasa tentunya. Sebagai contoh di dalam kehidupan kita, apabila seorang pengantin, tentunya pengantin yang saling mencintai, dan terlebih pengantin pria yang mencintai pengantin wanita, sudah barang tentu di dalam persiapan pernikahan mereka dipersiapkan sedemikian rupa, baik tempat tinggal, fasilitas, pakaian, dan semua hal yang mendukung pesta itu sehingga pesta itu menjadi pesta yang indah. Semua ini saya percaya berlandaskan dengan cinta yang luar biasa. Tanpa sebuah cinta yang luar biasa, tidak akan ada persiapan yang indah bagi pasangan daripada pengantin itu. Dan demikian juga Allah dengan cintanya yang luar biasa menyediakan segalanya melebihi dari yang manusia pikirkan, sehingga manusia diciptakan sesudah Allah menyediakan apa yang diperlukan manusia. Dan di dalam ayat 26b saya temukan di sana dikatakan ada sebuah kalimat yang menarik yang perlu kita pahami bersama-sama di bagian pertama ini, yaitu bagian pemeliharaan yang sempurna. Dikatakan di sana supaya mereka berkuasa. Kalimat ini menandakan, merupakan tanda jelas bahwa segala ciptaan yang lain yang sudah diciptakan sebelum manusia, atau segala ciptaan yang sebelum manusia sudah dirancangkan oleh Allah, ini menjadi tanda yang jelas bahwa semua itu dirancangkan oleh Allah semata-mata untuk manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin saya akan dapat menggambarkan apa yang diciptakan Allah, cakrawala, daratan, lautan, bumi, binatang, tumbuhan, dan semua sebelum penciptaan daripada manusia. Itu diciptakan Allah semata-mata dalam tanda kutip. Saya percaya Allah sedang menciptakan istana bagi manusia. Sehingga kalau kita mengerti pemeliharaan Allah yang sempurna dari semula, dari mulanya, dari awalnya, Allah menciptakan sebuah istana bagi manusia. Karena Allah tidak ingin menciptakan manusia ciptaan yang dikatakan di dalam ayat berikutnya segambar, serupa dengan Dia, tanpa tempat tinggal, tanpa fasilitas, tanpa sesuatu yang mendukung kehidupan manusia di dalamnya. Allah sangat mengerti, Allah sangat peduli, sehingga pemeliharaan Allah sempurna di dalamnya. Allah menciptakan istana terlebih dahulu bagi manusia. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan cinta yang luar biasa terhadap manusia. Dan di dalam bagian yang pertama ini kita ingat, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memahami sebuah paradigma baru, bahwa saudara dan saya sebagai umat yang percaya di dalam Yesus Kristus diciptakan dengan rancangan yang pertama, yaitu mengalami pemeliharaan yang sempurna. Di dalam kehidupan kita yang hari demi hari semakin jahat ini, kita terhilang pemahaman ini. Kita terhilang rancangan Allah, yaitu pemeliharaan terhadap saudara dan saya yang sempurna. Terhilang karena oleh kekhawatiran kita. Matius pasal 6 mengatakan dengan jelas bahwa hidup itu lebih penting daripada makan dan minum, bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Satu hal mau saya katakan di bagian pertama ini, keinginan dan nafsu dunia yang berkuasa lebih dalam diri manusia hari demi hari menjadikan manusia meninggalkan pemeliharaan Allah. Bukan pemeliharaan Allah yang meninggalkan saudara dan saya, tetapi keinginan dunia yang mempengaruhi manusia hari demi hari sehingga manusia meninggalkan pemeliharaan Allah. Dalam kata lain yang lebih sederhana saya mau katakan demikian.
makanan yang mahal pada masa kini lebih penting daripada sebuah makanan. Makanan yang mahal kini menggantikan kebutuhan makan. Pakaian yang mewah, pakaian yang branded, sekarang ini menggantikan kebutuhan berpakaian. Bukan lagi sebuah kebutuhan, tetapi branded yang menjadi utama. Sehingga kita melihat pemeliharaan Allah menjadi kurang sempurna karena keinginan yang muncul dan menguasai diri kita. Bahkan terlebih, rumah yang megah menggantikan kebutuhan akan tempat tinggal. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita kembali kepada paradigma semula. Kita temukan kembali rancangan Allah yang sempurna, yaitu pemeliharaannya yang sempurna. Sehingga kita tidak lagi menuntut sebuah pemeliharaan daripada Allah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarkanlah kita menyerahkan semua kebutuhan kita dengan iman dan percaya bahwa Allah lah yang mencukupkan. Mungkin kita bisa melihat burung di udara yang tiada menabur, Allah juga pelihara. Bunga bakung di ladang yang tiada meminta, dijadikannya indah. Demikianlah kita, saudara dan saya. Dan kita sambung di dalam bagian kedua. Saya temukan di dalam ayat ke-27 dikatakan demikian. Kejadian pasal pertama ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dan bagian kedua ini saya mau katakan, rancangan Allah yang terhilang yang kedua ini adalah bahwa saudara dan saya memiliki keserupaan dengan Allah atau imago Dei. Pada ayat 26 dan 27 ditulis berulang bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan laki-laki ataupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini adalah kemuliaan. Saya katakan hal ini adalah kemuliaan bagi manusia. Hal ini adalah kemuliaan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Di mana kita hanyalah debu pada mulanya. Yang tak berbentuk, yang tak berarti. Apalah guna debu yang dikebaskan oleh manusia yang tanpa arti, yang selalu mengotori. Tetapi sebuah rahasia besar sebagai rancangan Allah dalam kehidupan saudara dan saya, imago Dei, bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Allah diciptakan seturut segambar, serupa dengan Allah. Sehingga debu yang tak berarti ini dipenuhi dengan kemuliaan yang tiada tara, yaitu pribadi Allah sendiri. Mungkin kita bisa melihat lebih dalam lagi di bagian yang kedua ini. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam ayat 26 ada hal yang unik yang perlu kita perhatikan di sana. Dikatakan di bagian itu, dikatakan ada dua hal, bahwa dikatakan segambar atau serupa memiliki arti yang pertama akan menjadi seperti Allah atau akan menjadi seperti kita dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Dan yang kedua akan menyerupai. Ada dua hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama saya akan menjelaskan akan menjadi seperti kita. Berarti kita belum menjadi seperti Allah. Tetapi firman Allah mengatakan kita akan menjadi seperti Dia di dalam keserupaan ini. Di mana di sini kita dapat mengerti bahwa kita juga akan tinggal dalam kemuliaan. Kita juga akan berkuasa akan alam semesta. Firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di rumah Bapa banyak tempat dan kita akan tinggal bersama-sama Dia. Yesus sendiri berkata, di mana engkau berada, aku pun berada. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini membuktikan bahwa keserupaan dengan Allah bukan hanya sebuah kalimat atau sebuah kata serupa, tetapi memiliki sebuah kuasa yang akan menjadikan saudara dan saya, sekali lagi saya katakan, yang akan menjadikan saudara dan saya tinggal dalam kemuliaan dan terlebih berkuasa akan alam semesta. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal ke-20 ayat ke-6 dikatakan demikian. Kitab Wahyu pasal ke-20 ayat ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah. Perhatikan sekali lagi, dan mereka akan memerintah, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya yang tetap teguh dalam iman, dibangkitkan pertama, akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus Kristus 1000 tahun lamanya. Sebuah kebenaran yang luar biasa. Ketika kita menemukan rancangan Allah, bahwa kita dirancang serupa, bahwa kita dirancang segambar dengan Allah, memiliki arti kita akan menjadi seperti Dia. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kitab Wahyu meneguhkan, ketika kita serupa dengan Kristus, kita dibangkitkan pertama, dan kita diajak sebagai raja-raja memimpin bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tinggal dalam kemuliaan dan berkuasa akan alam semesta. Dan di bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sana menyerupai. Menyerupai di sini memiliki arti kemiripan, baik dalam diri ataupun di luar diri. Ketika kita bertemu, kayaknya orang itu si A mirip ya, serupa ya dengan si B. Mungkin dapat memiliki arti keserupaan atau menyerupai ini adalah ada hubungan kerabat, ada hubungan darah. Dan saya pastikan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus dikatakan harus menyerupai Kristus karena kita satu DNA dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana menyerupai ini memiliki arti mirip baik dalam diri ataupun di luar diri. Dalam arti di dalam diri kita harus mirip di dalam kekudusannya. Hidup orang-orang yang menyerupai Kristus atau serupa dengan Allah bukanlah hidup yang sia-sia penuh dengan pesta pora, tetapi hidup yang berani, hidup di dalam kekudusan. Apabila kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak serupa. Firman Tuhan mengatakan, Allah Bapa itu kudus, hendaklah engkau kudus. Ketika kita tidak lagi hidup dalam kekudusan, sebenarnya kita tidak lagi serupa dengan Kristus. Dan yang terpenting di dalam diri, menyerupai Kristus di dalam diri adalah memiliki potensi ilahi. Bahwa roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah barang tentu kita diciptakan serupa, memiliki potensi ilahi. Apabila kita sudah menyadari, memahami bahwa dan menemukan rancangan Allah dalam diri orang-orang percaya bahwa kita memiliki potensi ilahi, sudah barang tentu kita akan memelihara hidup kita. Karena sesuatu yang ilahi ini akan kembali kepada yang ilahi, kepada empunya Sang Pencipta ini, yaitu Yesus Kristus, bukan kepada dunia yang fana ini. Bahkan di luar diri saya mau katakan menyerupai. Kehidupan orang-orang yang menyerupai Kristus atau berserupa dengan Allah di luar diri, yaitu berperilaku layaknya ciptaan yang mulia dan terpandang. Wow, apabila di dalam perilaku dan hidup kita tidak terpandang dan mulia, seperti Allah yang mulia, yang memiliki surga dan bumi, yang memiliki yang ada di atas bumi dan di bawah bumi dan seluruh isinya, Sang Penguasa yang besar, sudah barang tentu hidupnya terpandang dan berperilaku terpandang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia dan segala pengaruhnya menjadikan manusia terhisap, menjadikan manusia berpadan dengan dunia, bukan lagi berpadan dengan Allah. Bukan lagi berpadan dengan kekudusan, tidak lagi berpadan pada potensi ilahi, tetapi berpadan pada dunia. Sehingga hal ini menjadikan manusia tidak lagi serupa dengan Allah, tetapi serupa dengan dunia. Wow, kita harus kembali menemukan rancangan Allah, bahwa saudara dan saya adalah rancangan yang dijadikan serupa dengan Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal pertama ayat 15 sampai dengan 22 mengatakan bahwa kembali menjadi serupa dengan Allah sama halnya menjadi serupa dengan Kristus. Saya katakan sekali lagi, kembali menjadi serupa dengan Allah sama halnya menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga di dalam ayat ke-23 menjadi jawaban yang sederhana, yaitu Paulus mengatakan kita harus meneladani Kristus seperti halnya Paulus yang meneladani Kristus. Di mana kita harus bertekun di dalam iman tentunya. Di mana kita harus tetap teguh di dalam iman.
Sehingga kita tidak bergoncang di dalam iman. Tidak bergoncang dan terpengaruh oleh semua keadaan di dalam iman. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kau dengar. Injil adalah kekuatan Allah di dalam diri saudara dan saya. Ketika kita sudah melupakan Injil, sesungguhnya kita sedang mengaburkan gambaran Allah dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita semua akan kehilangan keserupaan dengan Allah. Dan kita akan kehilangan rancangan Allah kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, menemukan rancangan Allah yang terhilang. Yang pertama dikatakan bahwa saudara dan saya diciptakan dalam sebuah pemeliharaan yang sempurna, karena itu adalah rancangan Allah. Dan yang kedua dikatakan kita memiliki keserupaan dengan Allah atau imago Dei. Sehingga rancangan ini menjadi kembali di dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi pegangan kuat bahwa kita diciptakan dalam kesempurnaan, dalam pemeliharaan yang sempurna, diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Itu akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir saya mau katakan di bagian yang ketiga ini, yaitu ayat Kejadian pasal pertama ayat ke-28, dikatakan di sana. Sesudah itu semua Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 28 ini saya mau katakan, di bagian yang ketiga ini, menjadi penyembah. Rancangan Allah merancang saudara dan saya untuk menjadi penyembah Allah, untuk memuliakan Allah. Dari mana saya mengatakan bagian ini? Ada kata di sini yang menarik bagi saya. Allah memberkati. Di dalam terjemahan asli mengatakan borak, yang memiliki arti diberkati untuk menjadi berkat. Borak memiliki arti diberkati untuk menjadi penyembah. Bahkan borak juga memiliki arti diberkati untuk memuliakan Allah. Dan di dalam ayat 28b dikatakan, sesudah kita diberkati, Allah mengatakan, firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah, memiliki arti bahwa semua ini harus kita ajarkan sampai kepada anak cucu. Bahkan dalam kata yang sederhana, hingga anak cucu kita seharusnya tetap menjadi berkat dan penyembah Allah. Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Kalau kita melihat kembali cerita seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah perkataan yang indah yang membuat iman daripada perempuan Samaria ini menemukan rancangan Allah kembali. Di mana Tuhan berkata, engkau tidak lagi menyembah Allah di gunung-gunung bahkan di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan ketika perempuan Samaria ini merespon dan mengerti, menikmati, memahami apa yang dikatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan pada waktu itu, dia menemukan kembali rancangan Allah dalam dirinya. Sehingga dia mengerti dan memahami bahwa dia dirancang oleh Allah sebagai penyembah untuk memuliakan Allah. Sehingga ketika perempuan Samaria menemukan rancangan Allah melalui Yesus Kristus, dia menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saudara dan saya dituntut kembali untuk menemukan rancangan Allah. Dan di bagian yang ketiga ini, rancangan Allah yang harus kita kerjakan adalah menjadi penyembah dan memuliakan Allah. Bukan menjadi penyembah untuk memuliakan diri kita sendiri. Bukan untuk menjadi penyembah untuk mencari keagungan diri kita sendiri. Kenapa saya berkata demikian? Karena dunia hari demi hari hanya membawa manusia, menjadi penyembah harta dan tahta. Bukan menjadi penyembah Allah sendiri. Bahkan lebih ironis lagi, dunia menyeret manusia untuk menjadi penyembah dirinya sendiri. Mencari pengagungan diri, mencari kesuksesan untuk pembuktian diri. Hal ini menjadikan rancangan Allah kabur. Menjadikan rancangan Allah tidak ada di dalam hidup orang-orang percaya. Bahkan di dalam pelayanan, bahkan di dalam beribadah atau berjemaat. Oleh karena hartanya yang lebih mulai mengontrol gereja, sehingga mencari pengagungan diri.
di dalam pelayanan oleh karena talentanya lebih, mulai unjuk gigi. Maaf kata demikian. Mari kita kembali di dalam rancangan Allah. Bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini, hanyalah untuk kemuliaan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, makan minummu hanya ditujukan kepada Allah. Dunia hanya membawa manusia menjadi penyembah harta dan tata yang fana, serta menjadikan diri manusia sendiri yang disembah. Tetapi rancangan Allah menjadikan manusia menjadi berkat bagi sesamanya. Saya katakan sekali lagi, rancangan Allah menjadikan manusia menjadi berkat bagi sesamanya dan memuliakan Allah melalui hidup sebagai penyembah yang berkenan. Mari kita harus memahami, yang pertama saya katakan, menemukan rancangan Allah adalah kita harus tahu bahwa rancangan Allah itu memiliki pemeliharaan yang sempurna. Dan yang kedua, di dalam rancangan Allah itu menjadikan orang-orang percaya serupa dengan Allah, imago Dei. Dan yang ketiga dikatakan menemukan rancangan Allah yang sesungguhnya adalah manusia harus sadar dirancang untuk memuliakan Allah, bukan mencari kemuliaan dunia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap benih firman-Mu yang sudah ditabur dalam setiap kami yang mendengar, menjadikan kami memahami, mengerti, dan menikmati benih yang ada. Dan biarkan Allah Roh Kudus memberikan pertumbuhan kepada setiap benih yang sudah kami dengar, menjadi benih yang tumbuh subur, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Tuntun setiap kami, tuntun umat-Mu di dalam menjalani tahun 2021 ini, kembali menemukan rancangan Allah pribadi lepas pribadi. Sehingga kehidupan kami sebagai orang percaya tidak perlu lagi khawatir akan masa depan yang ada. Karena dalam rancangan Allah kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan kami juga tidak mau hari demi hari mengejar semua kekhawatiran kami, sehingga menjadikan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Tetapi dengan menemukan rancangan Allah, kami percaya di dalam Yesus Kristus kami bukan serupa di dalam dunia, tetapi hendaklah kami serupa di dalam Yesus Kristus atau imago Dei. Allah Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, memberikan kekuatan kepada setiap kami, dan Allah Roh Kudus menuntun kami menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga setiap hidup kami adalah penyembahan. Setiap perbuatan kami adalah penyembahan, setiap perkataan kami adalah penyembahan, dan setiap gerak hidup kami adalah penyembahan, dan nama Bapa dipermuliakan. Kiranya Allah Roh Kudus bimbing umat-Mu hari demi hari. Tuntun, beri kekuatan umat-Mu hari demi hari, sehingga kehidupan umat-Mu tidak lagi bergeser daripada pemberitaan Injil, tetapi bertaut dan berpegang oleh pemberitaan Injil. Karena kami percaya Injil-lah yang menjadi kekuatan kami. Dan biarkan firman yang kudus ini bertumbuh, berbuah-buah lebat. Terima kasih ya Bapa atas semua ini. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu dan memberkati setiap persembahan umat-Mu, baik untuk menopang pekerjaan Tuhan, baik untuk menopang pemberitaan Injil. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Mari umat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus yang memampukan engkau hari demi hari untuk menemukan rancangan Allah, sehingga engkau tidak lagi khawatir, tapi memahami bahwa rancangan Allah ada pemeliharaan yang sempurna, bahwa di dalam rancangan Allah kita bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus, bahwa di dalam rancangan Allah bukan menjadi penyembah dalam dunia ini, tetapi menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga nama Allah Bapa dipermuliakan di dalamnya. Terimalah berkat ini yang menjadikan engkau kuat dan berkemenangan sampai ke penghujung tahun nanti. Di dalam nama Kristus Yesus yang percaya bersama-sama katakan, amin.